Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Ramadhani Fitri. Saya mengajar di SD Negeri 16 Kampuangan 6. Dan sekarang saya juga sebagai mahasiswa PPG di UIN Syekh Jamil Jamrek Bukit Tinggi. Nah, kali ini saya akan membuat video pembelajaran sebagai persyaratan untuk uji kinerja. Nah, dalam pembuatan video ini itu akan saya laksanakan di kelas 4 pada materi belajar surah At-Tin. Nah, bagaimana prosesnya? Silahkan ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu pada pagi hari ini?
semuanya. Alhamdulillah, hari ini kita kembali belajar pendidikan agama Islam. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang surah At-Tin. Sebelum kita mulai membahas tentang surah At-Tin, mari sama-sama kita berdoa sebelum mulai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan pemahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Nah, sesuai dengan materi kita hari ini, seperti saya sebutkan tadi mengenai surah At-Tin, maka lebih dahulu kita harus tahu dulu apa tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, yaitu peserta didik dapat membaca surah At-Tin dengan taktil, dengan baik dan benar makhrajnya. Yang kedua, peserta didik dapat mempraktikkan hukum bacaan sukun atau tanwin di dalam bacaan surah At-Tin. Nah, tahukah kamu, manusia itu diciptakan Allah SWT dalam keadaan sebaik-baik makhluk, benar? Ya, artinya manusia adalah makhluk Allah yang paling utama, yang paling sempurna yang diciptakannya, dan berbeda dengan makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Hal tersebut ditegaskan oleh Allah di dalam surah At-Tin. Nah, surah At-Tin adalah buah tin yang terdiri dari 8 ayat. Jadi anak-anak ibu sudah tahu apa itu surah At-Tin, apa artinya? Ya, bagus. Sekarang mari kita membaca surah At-Tin secara bersama-sama. Sebelum kita mulai membaca surah At-Tin, apa yang kita baca, nak? Ya, kita membaca ta'awuz terlebih dahulu. Setelah itu baru kita membaca basmalah. Nah, kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan ya, di mana kita baca panjang dan pendek ya. Zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Nah, sekarang coba anak ibu ulangi bersama-sama membaca surah At-Tin sesuai dengan contoh yang ada tadi. Nah, kita awali dengan membaca apa tadi? Ta'awuz. Lalu dilanjutkan dengan basmalah.
Sinai, dan demi negara Mekah yang aman ini. Sungguh, kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dan kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Maka mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya. Maka, apa alasanmu wahai orang kafir mendustakan hari pembalasan setelah adanya bukti-bukti itu? Bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Nah, itulah arti dari surah At-Tin yang kita baca tadi. Atau tanwin. Anak-anak tanwin, anak-anak ibu tahu apa itu pembacaan sukun atau tanwin? Nah, di dalam ilmu tajwid, hukum bacaan dan sukun atau tanwin itu ada 5 macam. Yang pertama adalah izhar kholqi. Kholqi itu artinya tenggorokan. Jadi izhar kholqi adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf halqi, alif, qain, ain, kho, ha, cara membacanya harus jelas seperti yang tertera ya. Lalu yang kedua, idgham bi ghunna, yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf idgham bi ghunna, waw, mim, nun, ya, cara membacanya dimasukkan pada huruf selanjutnya disertai dengung. Yang ketiga adalah idgham bil ghunnah. Idgham bil ghunnah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan dua huruf hijaiyah yaitu lam dan ro, maka cara membacanya dimasukkan tetapi tidak dengung. Yang keempat, iqlab. Iqlab artinya apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf iqlab yaitu ba, maka cara membacanya adalah mengubah suara nun menjadi huruf mim. Yang kelima adalah ikhfa hakiki, yaitu nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 15 yaitu huruf ikhfa, yaitu ta, sa, jim, dal, zal, sin, shin, shod, dot, to, zo, fa, qaf, kaf. Cara membacanya secara samar atau antara dengung dan jelas. Nah, jadi kesimpulan pelajaran ini. Nah, dari video pembelajaran yang Ibu tampilkan di depan tadi, ada berapa macam hukum nun sukun atau tanwin tersebut? 5. Ada 5. Bagus. Siapa yang bisa menyebutkan? Tunjuk tangannya. Siapa yang bisa menyebutkan? Ayo. Siapa? Kalau ada yang berani tunjuk tangan sendiri, ikut tunjuk. Ayo, Zara. Coba sebutkan 2, Zara. Apa saja? 3. Izhar halqi, idgham bi ghunnah. Ya, bagus. 2 lagi. Lagi. Idgham bi ghunnah, iqlab. Ya, 1 lagi.
Ya, sekarang kelompok 2. Siapa wakilnya ke depan? Ya, Akif, silakan Akif. Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelaskan suara Akif. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'u yatim, wa la yaruddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin, alladzina hum 'an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul 'azim. Terjemahan surah Al-Maun. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang mengambil anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang bersolat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salat, yang berbuat kejahatan dan enggan memberi bantuan. Hukum sebut. Ada dalam surah Al-Maun ya. Yang berapa? Dah. Mat Mura'un Ifa Ansola Ibom Lil Musolimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari aplaus. Nah, setelah itu ini ada tanggapan dari kelompok lain. Benar yang dibuat oleh kelompok 2? Benar. Benar? Ada apa saja hukuman matinya tadi? Mat. Ada mat, itu mat ya. Bagus. Kita nggak belajar tentang mat, tapi dia udah tahu yang bacaan mat yang dibaca panjang. Bagus tuh. Poin bagus untuk kelompok 2. Lalu apa lagi? Ansola, yaitu mati bertemu dengan sod hurufnya ikhfa ya. Bagus. Lalu apa lagi, satu lagi ya, Kim? Ya, coba satu lagi. Ya. Nah, kelompok yang terakhir yaitu kelompok 3. Pada kelompok 3 kita silakan. Yang lain disimak ya. Supaya nanti ada yang salah bisa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.